dikerjakan oleh panitia. Namun, apabila peserta mengalami kendala, tidak apa-apa tidak menggunakan background, namun diutamakan untuk on-cam. Silahkan untuk seluruh peserta on-cam kameranya. Jika ada yang mengalami kendala, silahkan dikonfirmasi ke grup WhatsApp langsung ya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mempersilahkan kepada narasumber kita yaitu Ibu Ardina, MSI. Oke, apakah suara saya sudah kedengaran? Masuk Bu, masuk Bu. Iya. Video saya nggak bisa. Maaf, tadi ada kendala sedikit. Kepada Ibu kita Ardina, SPDI MSI untuk melakukan pembicara di webinar saat ini. Kepada Ibu Ardina, SPDI MSI, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, moderator, video saya mungkin bermasalah atau gimana? Sepertinya video saya bermasalah. Baiklah, sebelum kita mulai untuk webinar kita pagi hari ini, baik, saya akan berikan pantun sedikit ya. Hari Sabtu bangun pagi, masuk webinar bersama-sama. Tampaknya hadirin masih sepi ya, lebih baik kita tunggu sebentar. Maaf kepada moderator, untuk anggota webinarnya udah mencapai 9 orang. Ini kapasitas berapa ya? Oke. Baik. Ya. Mungkin saya kebiasaan dipakai di Zoom ya. Ini pakai Google Meet ya. Mungkin video saya di sini agak bermasalah. Kendala ya. Kontrol E ya. Gimana moderator? Apakah perlu layar? Soalnya layar saya bermasalah di sini. Iya Ibu, nggak apa-apa Bu, lanjut aja. Oke, baik. Baik, mulai kita ya untuk webinar pada pagi hari ini. Maaf Adinda Ananda semuanya yang berhadir di webinar pada pagi hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mohon moderator slide-nya. Baik, sebelum kita masuk ke webinar kita, ada pantun satu lagi di lantai, bentangkan tikar tempat duduknya para tamu. Sebelum acara kita gelar, adakah yang ingin bertanya dahulu? Baik, berarti tidak ada yang bertanya ya. Baik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka saya perkenalkan, nama saya adalah seperti yang telah dibacakan oleh moderator tadi adalah Ardina SPDI MSI. Ya, mohon slide-nya bisa di moderator udah kelihatan nggak?
Slide-nya tampil? Udah tampilkah di apa? Baiklah. Perkenalkan, nama kami adalah Ardina SPD MSI. Saya berasal dari Sumatera Barat ya, tepatnya di Pasaman Barat. Baik, ini sedikit profil saya. Saya lagi aktif ya di pengelola lembaga yang namanya PKBM Bibokors. Juga saya pengelola LPK Bibokors, juga pengelola pendidikan anak usia dini dan juga taman kanak-kanak. Sekarang keorganisasian saya yang sedang berjalan atau yang sedang saya emban pada prode 2021-2026 itu sebagai anggota Himpaudi wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagai sekretaris bidang organisasi, dan juga saya menjabat sebagai sekretaris umum Himpaudi Kabupaten Pasaman Barat. Baik, juga saya sekarang masih menjabat sebagai asesor pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan non formal, yaitu daerah Provinsi Sumatera Barat, dan ini berlangsung sejak tahun 2017 sampai nanti prode 2026. Kemudian juga saya sekarang aktif sebagai dosen pada Yayasan Pendidikan Pasaman Barat. Kemudian itu di bidang kewirausahaan dan manajemen pemasaran ya. Dan juga saya aktif di Ketua Umum Forum Komunikasi Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. Baik, di pojok kiri di pojok paling bawah sebelah kiri, kalau ada yang memerlukan nomor kontak saya, itu sekalian dengan WA ada di bawah, itu 08 12 66 56 0775. Baik, untuk webinar kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan lembaga pendidikan non formal di masa pandemi. Sesuai dengan jalur-jalur pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sisdiknas, itu pasal 13 ayat 1, di mana katanya jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah program pembelajaran, ya pendidikan non formal ya. Pendidikan non formal adalah program pembelajaran yang terselenggara secara terancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap pada diri peserta didik. Kemudian, sedangkan pendidikan informal adalah peristiwa belajar yang terselenggara sedemikian secara tidak terancang. Ya, secara tidak terancang yang menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada diri peserta didik. Baik. Untuk pendidikan formal, informal, ya, ini sesuai dengan Dikdis, ya, Sisdiknas pasal 13 ayat 1, di mana katanya ada pendidikan formal, non formal, informal yang saling melengkapi. Jadi di pendidikan non formal ada 8 ciri, ya. Maksudnya 8 ciri-ciri pendidikan non formal. Yang pertama apa? Tujuan.
Berarti di pendidikan non formal ada tujuan, di mana jangka pendek, tujuan yang jangka pendek yang merupakan kemampuan fungsional untuk kepentingan saat ini maupun masa depan, menentukan kepada kompetensi dan tindak menekankan kepentingan ijazah. Ini satu cirinya ya, ciri pendidikan non formal. Kemudian apa yang kedua? Itu waktu, di mana relatif singkat. Jadi di pendidikan non formal ini untuk ciri yang keduanya adalah waktu. Itu waktunya relatif singkat. Mulai yang beberapa hari sampai beberapa minggu, pada umumnya kurang dari 1 tahun. Tuh untuk pendidikan non formalnya. Kemudian apalagi cirinya? Persyaratan peserta didik ada. Persyaratan untuk mengikuti program pendidikan adalah kebutuhan, minat, dan kesempatan. Tuh. Kemudian apalagi cirinya? Isi program atau kurikulum, di mana kurikulumnya berpusat pada kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kelima, program pembelajaran, di mana struktur program pembelajaran bersifat luas, jenis dan aturan program kegiatan bervariasi, ya. Kemudian apalagi cirinya? Yang keenam adalah proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, ya, dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga serta berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Baik, ciri yang ketujuh adalah hasil belajar. Hasilnya bagaimana? Diterapkan langsung dalam kehidupan dan lingkungan pekerjaan atau di masyarakat. Kemudian yang kelima, yang kedelapan adalah pengawasan, di mana pengawasan dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik, dan pembinaan program dilakukan secara demokratik. Baik, itu 8 ciri dari pendidikan non formal ataupun PNF ya. Baik. Apa fungsinya pendidikan non formal ini bagi pendidikan formal? Ya, apa fungsinya? Fungsinya adalah mungkin dari anggota webinar, ada yang tahu apa fungsinya pendidikan non formal ini buat pendidikan formal? Ada yang tahu? Boleh menjawab? Belum tahu ya? Baik, kita akan beritahu apa fungsinya pendidikan formal buat pendidikan non formal buat pendidikan formal, ya. 1, apa katanya? Pelengkap. Jadi PNF atau pendidikan non formal, ya, untuk pelengkap bagi pendidikan formal. Maksudnya apa? PNF atau pendidikan non formal menyajikan kegiatan belajar yang tidak disampaikan di sekolah formal. Kemudian apalagi? Penambah pendidikan formal. Jadi fungsi PNF itu juga untuk penambah buat pendidikan formal. Maksudnya apa? Di pendidikan non formal itu merupakan tambahan pengalaman belajar bagi peserta didik. Kemudian apalagi? Pengganti pendidikan formal. Maksudnya apa? Memberikan di pendidikan non formal sangat bermanfaat. Itu fungsinya bagi pendidikan formal. Dari pendidikan non formal ini memberikan layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, ya. Yang kurang beruntungnya di mana? Mereka putus sekolah di jenjang formal, apakah baik di SD maupun di SMP ataupun di SMA, pendidikan formalnya ada yang menampung. Itu seperti pendidikan pusat kegiatan belajar masyarakat yang ada kegiatannya adalah kejar paket A
kejar paket B, kejar paket C. Ya, jadi kita ulas ya masalah PKBM sedikit. Baik, apalagi fungsinya pendidikan non formal itu buat pendidikan formal, yaitu memberikan atau pengganti. Di mana maksudnya pengganti ini adalah memberi layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ini untuk pengganti ya. Itulah tadi fungsinya pendidikan non formal untuk pendidikan formal. Satu pelengkap untuk pendidikan formal, penambah pendidikan formal, dan pengganti pendidikan formal. Baik, kita lanjut ya. Itu asas pendidikan non formal. Jadi di sini ada asasnya ya untuk pendidikan formal ini, di mana adalah asasnya apa? Kebutuhan. Baik kebutuhan manusianya, kebutuhan pendidikannya, dan kebutuhan belajarnya. Apalagi asasnya? Pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non formal memberikan layanan belajar kepada semua orang, melibatkan warga belajar dalam merencanakan, melaksanakan, dan penilaian pembelajaran. Ini kalau di pendidikan non formal, ini untuk merencanakan pembelajaran. Apakah itu merencanakan waktu kapan belajar, untuk menanyakan apakah itu kapan mereka bisa belajar, itu selalu dilaksanakan melibatkan warga belajar. Mereka selalu ditanya, kapan waktu Anda kapan untuk kami? Waktu Anda kapan untuk menimba ilmu pendidikan non formal di sini? Jadi itu maksudnya melibatkan warga belajar dalam merencanakan, melaksanakan, dan penilaian pembelajaran. Jadi di sini melibatkan warga belajar ya. Tidak seperti di formal. Kalau di formal sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh Sesdikbud ya. Jadi di pendidikan non formal ini enaknya selalu apapun kegiatan program yang dilaksanakan oleh pendidikan non formal selalu melibatkan warga belajar. Kemudian apalagi untuk pendidikan sepanjang hayatnya, pendidikan non formal merupakan menumbuhkan suasana demokratis dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apa pengertiannya menumbuhkan suasana demokratis? Mereka selalu dikasih inovasi dan untuk berkarya di dalam pembelajaran. Kegiatan-kegiatan mereka banyak penuh dengan skill, dan skill mereka ini yang bisa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dipergunakan oleh masyarakat sehari-hari, yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Jadi artinya apa? Di sini pendidikan formal kebanyakan terutama untuk PKBM mereka langsung praktek, tidak seperti di sekolah formal. Kalau di sekolah formal banyak, kecuali SMK ya, SMK pun itu pun masih jauh karena banyak teori-teori. Kalau di pendidikan non formal kebanyakan mereka langsung praktek. Saya contohkan satu seperti pembelajaran TIK. Kalau TIK di pendidikan formal mereka akan belajar materi ya, teori dulu. Mos iyalah. Nah, itu dia contoh. Namun di pendidikan non formal kebanyakan ini sebagai contoh ya. Mos itu bukanlah iyalah, tapi mos ini. Mos ini digunakan langsung digerakkan langsung nampak di layar. Nah, itulah pendidikan non formal khusus untuk di PKBM yang telah dijalankan oleh kami sebagai pengelola. Dia langsung menerapkan apa yang dia lihat, itu dia. Dan teorinya hanya 25%, prakteknya adalah 75%, bahkan sampai 85%. Baik, lanjut. Relevansi dengan pembangunan masyarakat. Nah, ini dia. Pembelajaran non formal ini relevansi dengan pembangunan masyarakat. Maksudnya apa? Kehadiran pendidikan non formal ini sangat ya dibutuhkan ya karena kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan ya. Ini sangat-sangat apabila tidak ada pendidikan non formal,
mungkin banyak pengangguran ya, karena banyaknya warga belajar, masyarakat yang putus sekolah. Apabila tidak ada pendidikan non formal, mereka tempat kampungan tidak ada. Jadi dengan adanya pendidikan formal, masyarakat yang putus sekolah, yang intinya masyarakat yang tidak dapat pekerjaan, dengan adanya mereka menimba ilmu di pendidikan non formal, mereka dapat pekerjaan gitu. Kemudian bagaimana relevansinya? Program pendidikan non formal itu menggarap sumber daya manusia yang relevan dengan pembangunan. Nah, ini dia. Kemudian apa, wawasan masa depan ya, juga memberikan wawasan masa depan, pembelajaran warga belajar untuk mengembangkan nilai-nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan aspirasi dalam memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, lembaga, dan pembangunan bangsa menuju masa depan. Nah, ini mengapa wawasan masa depan di pembelajaran pendidikan non formal? Karena di pendidikan non formal ini sangat-sangatlah banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Apakah itu kalau daerah saya itu masih kenagarian ya, mereka tamat dari paket C. Kebanyakan yang diterima di sini ya, khususnya di Pasaman Barat, ini tamatan dari paket C ini banyak digunakan di nagari-nagari. Karena mengapa? Karena mereka itu selain mendapatkan ijazah kesetaraan, mereka mendapatkan skill langsung. Apalagi mereka mengikuti pembelajaran secara serius, walaupun itu pembelajarannya cuma 2 kali 1 minggu. Ya, namun kebanyakan di daerah kita Pasaman Barat banyak menggunakan tenaganya tamatan dari paket C yang telah dibekali dengan ilmu-ilmu keterampilan yang ada di lembaga tersebut. Itu sedikit ulasan dari wawasan masa depan ya. Oke, di sini mungkin nih kita lanjut ya. Kemudian apa-apa saja yang masuk di dalam satuan pendidikan non formal itu, terutama di Indonesia ya. Itu terutama adalah lembaga kursus. Mungkin adik-adik ataupun Anda semua udah tahu apa itu lembaga kursus, apakah kursus bahasa Inggris, itu kursus komputer, manajemen, terserah pokoknya yang lembaga kursus itu termasuk kepada satuan pendidikan non formal. Kemudian apalagi yang masuk kepada satuan pendidikan non formal itu lembaga pelatihan. Mungkin juga adik-adik ataupun Anda semua sudah tahu apa itu lembaga pelatihan. Mungkin daerah, hampir semua daerah atau provinsi pasti memiliki lembaga pelatihan. Itu LPK ya, maka LPK Compact ada, LPK apa Jatijaya, Genius, itu banyak sekali ya. Kemudian kelompok belajar. Ya, kelompok belajar apa? Tentu bimbel ya, itu juga kelompok belajar. Jadi itu merupakan satuan pendidikan non formal. Kemudian apalagi yang satuan pendidikan non formal itu? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat dengan apa? PKBM. Jadi mungkin adik-adik ataupun adinda semua, ananda semua, yang namanya PKBM mungkin tidak merupakan suatu yang terkenal bagi ananda semua. Namun ini apalagi daerah Bandung ya atau Jawa di sana, ini yang dikejar oleh orang-orang yang putus sekolah, bahkan Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani ya, tapi udah bertukar sekarang. Itu dulu itu dia adalah lulusan paket C ya. Nah, jadi di PKBM ini situ adalah ada kejar paket A, paket B, paket C. Yang paket A itu adalah orang yang tidak tamat atau tidak tuntas dia di SD ataupun dia udah drop out dari SD sekolah dasar ya. Kemudian kalau paket B itu adalah sekolah yang dia tidak menyampai di SMP. Ya, banyak apakah itu gara-gara dia nakal atau kendala ekonomi ya, banyak sekali.
Jadi dengan adanya pusat kegiatan belajar ini, maka tertampulah orang-orang yang putus sekolah itu di PKBM ini. Sehingga ini akan mengurangi eh, pengangguran bagi masyarakat setempat ya. Kemudian apalagi yang satuan pendidikan non formal ini? Kemudian apalagi yang satuan pendidikan non formal itu? Pusat kegiatan belajar masyarakat yang disingkat dengan apa? PKBM. Jadi mungkin adik-adik ataupun adinda semua, ananda semua yang namanya PKBM mungkin tidak merupakan suatu yang terkenal bagi ananda semua. Namun ini apalagi daerah Bandung ya atau Jawa di sana ini yang dikejar oleh orang-orang yang putus sekolah, bahkan eh, Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani ya, tapi udah bertukar sekarang. Eh, itu dulu itu dia adalah lulusan paket C ya. Nah, jadi di PKBM ini situ adalah ada kejar paket A, paket B, paket C. Yang paket A itu adalah orang yang tidak tamat atau tidak tuntas dia di SD ataupun dia udah drop off dari SD. SD sekolah dasar ya. Kemudian kalau paket B itu adalah sekolah yang dia tidak menyampai di SMP. Ya, banyak apakah itu gara-gara dia nakal atau kendala ekonomi ya, banyak sekali. Jadi dengan adanya pusat kegiatan belajar ini, maka tertampulah orang-orang yang putus sekolah itu di PKBM ini. Sehingga ini akan mengurangi eh, pengangguran bagi masyarakat setempat ya. Kemudian apalagi yang satuan pendidikan non formal ini? Majelis Taklim ya. Majelis Taklim mungkin adik-adik ataupun anak-anak semua tahu Majelis Taklim, dan juga satuan pendidikan sejenis. Satuan pendidikan sejenis ini semoga masuk ya, pendidikan anak usia dini juga itu merupakan pendidikan non formal ya, yang PAUD-nya. Sekarang yang TK taman kanak-kanak udah masuk ke formal, tapi itu di jalur dinas pendidikan itu udah masuk sekarang yang formalnya taman pendidikan anak-anak. Namun yang KB kelompok bermain, SPS ya, SPS itu satuan pendidikan sejenis atau TPA. TPA itu tempat penitipan anak ya. Dan juga TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran juga termasuk pendidikan non formal. Ini dia yang satuan pendidikan non formal yang ada di Indonesia. Inilah satu lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan juga majelis taklim ini termasuk pesantren-pesantren ya. Pesantren-pesantren itu atau pondok pesantren itu termasuk pendidikan non formal loh. Ya, walaupun mereka masuk di Depak, tapi mereka masih di penilaian kinerja oleh BAN, Badan Akreditasi dari PNF ya. Kebetulan kita adalah seorang asesor PNF yang selalu turun setiap tahunnya untuk pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini juga masuk dalam satuan PNF atau pendidikan non formal. Baik, itu cukup jelas ya. Baik, di sini kita ini masuk kita kepada proses pembelajaran pendidikan non formal di masa pandemi. Sebelum pandemi ini sangat asik sekali pendidikannya di non formal. Mereka ya langsung tatap muka seperti formal. Cuman kalau di non formal mereka datangnya tergantung kesepakatan dan kemampuan, dan juga ada kesepakatan dengan lembaga. Apakah itu terjadwalnya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, apakah pagi, itu tergantung ke komprominya antara warga belajar dengan lembaga. Itu intinya apa tadi, seperti adanya ya dikaitkan dengan diikut sertakannya warga belajar dalam menentukan waktu-waktu mereka. Itu dia. Jadi sebelum pandemi itu tatap muka langsung seperti biasa dan mereka langsung praktek. Nah, itu. Namun setelah
masuk kepada proses pembelajaran di masa pandemi, ini semuanya ya terpaksa dengan menyesuaikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Walaupun daerah Kabupaten Pasaman Barat waktu itu masih zona hijau, namun karena kita ada kebijakan-kebijakan ya terpaksa kita atau mengikuti atau menyesuaikan kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Itu tercetus pada tanggal 7 Agustus tahun 2020, di mana pembelajaran ada yang belajar dari rumah lewat TPRI, karena di Sumbar itu masih berlaku TPRI ya. Kemudian belajar dari radio RRI, kemudian rumah belajar ini untuk non formal juga ada rumah belajarnya seperti formal ya, yang dikelola oleh direktorat langsung. Juga di non formal itu khusus untuk kejar paket C, kejar paket B, itu disuruh untuk adanya belajar ya dengan rumah belajar. Juga pendidikan PAUD juga ikut dalam rumah belajar. Kemudian adanya kerjasama dengan penyedia platform pembelajaran daring. Nah, ini walaupun di sini adanya kejar paket A, B, dan C, PAUD ya, apalagi pelatihan lembaga LPK. Nah, kalau LPK udah agak maju ya, tapi kalau di pendidikan non formal yang untuk pendidikan PAUD ataupun di pendidikan di PKBM-nya untuk kejar paket A, PKB, paket C, untuk daerah kami itu kalau untuk belajar daring ini agak kesulitan. Apa kesulitannya? Ya jaringan. Ya, di jaringan sangat kesulitan sekali, apalagi daerah-daerah yang tidak tertampung atau tidak terjangkau dengan jaringan. Ya, di mana di sini apa kendalanya ya? Sedikit kendala untuk belajar pembelajaran jarak jauh ataupun daring, ini kami kendala sekali ya. Mengapa kendala? Karena jaringan di daerah kami juga ada yang daerahnya agak maju, intinya agak ke kota, itu alhamdulillah ada terjangkau jaringan. Tapi bagaimana dengan pembelajaran di masa pandemi untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan? Ya, terjangkaunya hanya sesaat, harus berjalan dulu 100 meter, atau dia harus pergi ke pasar, atau dia harus pergi dulu ke kawasan yang bisa terjangkau jaringan. Juga di sini kendalanya adalah di mana tutor itu kesulitan mengelola PJJ-nya atau cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Nah, itu buat tutor juga agak sulit ya, kendala mereka dalam menuntaskan kurikulum dalam pembelajaran pandemi ini. Karena belajar daring tidak efektif. Kalau belajarnya lewat tatap muka, itu kita harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang telah berlaku saat itu. Akhirnya apa? Apalagi solusi oleh guru? Ya, guru dan juga lembaga mencari solusi kendala-kendala yang dihadapi oleh tutor dan juga WB. WB ini itu ada, kalau di non formal WB itu adalah warga belajar ya. Kalau di formal itu namanya siswa. Jadi apa solusinya? Ya, solusinya dari lembaga satu persatu hari ini dibikin jadwal ya. Hari ini sianu bla 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 untuk menjemput tugas. Dan mereka mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas di rumahnya masing-masing dengan kapasitas yang ada sama dia seadanya. Dan nanti jadwalnya juga dibuatkan di untuk pengantaran tugasnya ke lembaga. Apa? Ya, hari ini dan hari ini modul kamu harus dikumpul. Itulah solusi yang dicarikan oleh lembaga yang tidak terjangkau oleh jaringan, ya. Kemudian ya kalau untuk umumnya solusinya adalah adanya program guru berbagi ya kalau untuk tutornya. Kemudian tutornya juga harus sering-sering mengadakan bintek daring ya. Ya seperti ini, harus sering-sering mengadakan webinar. Kemudian apa solusinya?
Kalau untuk daerah umumnya atau yang terkejar dengan jaringan itu akan menyediakan kuota gratis itu karena di Dinas Pendidikan itu disediakan kuota gratis buat pendidik-pendidik tutor itu ya, untuk pendidik-pendidiknya. Kalau di non formal itu namanya tutor ya. Tutor ya, untuk di PKBM namanya tutor, itu adalah guru di formal gitu. Baik, mungkin masih ada ya? Ini dia. Baik. Ini strategi komunikasi untuk pendidikan non formal khusus di PKBM di Bokors itu tadi ya, komunikasinya melalui WA group. Juga FB ini ada yang gratisan ya, sehingga bisa dipakai untuk komunikasi antar warga belajar demi menuntaskan pembelajarannya ya. Dan juga itu ada jemput tugas kelembagaan ini tadi yang sudah saya jelaskan di atas ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan webinar pada kesempatan ini. Jika ada ya kata-kata yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Mungkin ini kita kembalikan kepada pembicara atau protokol untuk selanjutnya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ardina SPDI MSI selaku pembicara di webinar kali ini. Baiklah, buat peserta kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai webinar saat ini? Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silahkan mikrofonnya di-unmute. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Mau bertanya? Oh iya, silahkan Kak Meli Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Meli Wahyuni dari jurusan Administrasi Publik Universitas Pasundan. Tadi kan sudah dijelaskan terkait pendidikan informal dan pendidikan formal. Yang jadi pertanyaan saya di sini tentang bagaimana sih proses pembelajaran homeschooling, kan pasti itu belajarnya di rumah ya. Terus gimana sih ijazah homeschooling tuh gimana, dan apakah itu diakui oleh pemerintah? Udah, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Meli. Kami akan menampung dulu pertanyaannya. Silahkan, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Moderator, kita langsung aja jawab, enggak jadi masalah. Oh iya, baik Bu Ardina, silahkan menjawab pertanyaan dari Kak Meli Wahyuni. Baik, terima kasih kepada Ananda Meli Wahyuni ya. Di mana pertanyaannya bagaimana sih proses pembelajaran di rumah atau homeschooling, kemudian bagaimana ijazahnya diakui enggak? Itu dia. Baik, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Di masa pandemi saat ini mungkin jangan kita minta lagi pandemi lagi ya, pandemi akan berlalu ya, tapi ini yang sudah terlaksana di lembaga kita ya, lembaga PKBM di Bokors ya. Memang untuk itu yang kebanyakan belajar di rumah untuk kejar itu mereka memang belajar di rumah dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang diberikan oleh lembaga. Ya, mereka belajar di rumah itu ada modul yang dikasihkan, mereka menjemput modul. Mereka belajar sendiri dan tugas-tugas mereka harus dikerjakan di rumah. Dengan apa? Dengan modul yang telah diberikan kepada mereka, apakah berupa buku paket ya. Kalau untuk jaringan yang tidak terjangkau, mereka tidak akan melihat jaringan sama sekali. Namun PKBM yang ada banyak jaringannya atau yang lancar jaringannya, mereka tetap menggunakan adalah di
di webnya, di rumah belajarnya, di dalam pembelajaran daringnya ada ya. Ini khusus untuk yang belajar di rumah, bagaimana ijazahnya? Ijazahnya diakui kalau di PKBM, tergantung dia mengajar apa, mengajar paket A. Kalau dia mengajar paket A, dia diberi pembelajaran di rumah karena tidak ada jaringan, ya, dia dikasih modul dan tugas-tugas. Tugas itu harus dia sampaikan ke lembaga, ya. Tugas-tugas yang telah diberikan dia sampaikan. Dengan memberikan tugas tadi, dia mengerjakan tugas, dia antarkan, itu sudah merupakan proses pembelajaran bagi dia, ya. Dan itu merupakan sudah tuntaslah bagi dia apabila dia telah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh lembaga. Bagaimana ijazahnya? Kalau dia kejar paket A, pas ujian, iya, dia menerima ijazah dan diakui oleh pemerintah. Itu untuk kejar paket A. Begitu juga dengan paket B dan paket C-nya. Ya, di tahun 2020, di tahun 2021, non formal dan formal, ijazah mereka diakui walaupun mereka belajar di rumah. Namun perbedaannya, ijazah waktu pandemi dengan ijazah sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu ijazahnya ada 2 ya, SHUN 1 ya, SKUN-nya 1 dan ijazahnya 1. SHUN itu yang berisi nilai-nilai yang dilaksanakan secara umum keseluruhan Indonesia dan juga luar negeri, baik formal maupun non formal, diakui ijazahnya. Dan juga untuk pandemi itu cukup 1 aja, ijazah doang aja. Ya, apa? Penilaian dari lembaga, baik formal non formal kayak gitu. Jadi untuk sekolah, untuk non formal khusus untuk PKBM yang melaksanakan program kejar paket, itu ijazahnya sama-sama diakui dengan formal dan dia laku. Istilah laku apa? Bagaimana haknya orang formal, begitulah haknya non formal. Jadi sama-sama mereka mendapatkan hak, ya, mendapatkan hak. Intinya apa? Di non formal, di formal mereka bisa diterima di universitas, ya, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah berlaku di universitas, ya. Paket C begitu juga. Jadi mereka udah disamakan, ya. Paket C juga mereka diterima. Dan bagaimana di ijazah formal? Mereka bisa jadi PNS? Bisa. Dan formal juga bisa. Karena mereka udah disetarakan. Ah, itu tadi jawabannya ya buat Meli Wahyuni. Kita kembalikan kepada operator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ardina SPDI MSI sudah menjawab pertanyaan dari Kak Meli Wahyuni. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, saya akan kasih waktu 5 menit untuk peserta. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung unmute aja mikrofonnya. Saya Talia Syarani, izin bertanya. Iya, silahkan, Kak. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini? Apakah ada kendala? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kakaknya yang sudah bertanya. Selanjutnya mungkin kepada pembicara bisa menjawab pertanyaannya langsung. Baik, kita langsung aja ya kita jawab. Dari siapa? Talia. Ya. Talia. Oke, terima kasih ya Talia ya. Ini sepertinya saya ini sepertinya Bapak direktorat nih. Ada kendala nggak? Itu dia, itu pertanyaannya ya. Tapi tidak jadi masalah. Sebetulnya kami banyak sekali kendala ya untuk pendidikan non formal ini. Ya kalau secara umum itu sangat-sangat banyak sekali kendalanya. Ya, secara umum khususnya lah untuk Kabupaten Pasaman Barat untuk pembelajaran masa pandemi ini. Mengapa?
hati kita tidak tersampaikan kepada siswa kita. Nah, ini yang nampak ya di lapangan. Seperti pendidikan di anak usia dini ya, di mana biasanya kita belajar itu langsung ya, kalau nyanyi langsung diterima mereka. Tepuk apa, umpamanya tepuk 5 jari. Mereka nggak bisa daring loh, kalau untuk siswa anak PAUD ya, mereka nggak bisa daring. Ini suatu kendala yang sangat fatal sekali ya, kalau untuk pendidikan anak usia dini ya. Mengapa? Jadi apa? Itulah. Jadi gimana solusinya sehingga lembaga-lembaga itu mencari solusi. Sementara nanti guru-gurunya disuruh ke rumah, eh, itu merupakan suatu eh, apa namanya memungkiri kebijakan-kebijakan dari masalah COVID ini ya. Intinya tidak mematuhi peraturan adanya protokol kesehatan untuk masa pandemi itu. Karena kita tidak boleh istilahnya tatap muka ataupun mengunjungi warga-warga, waktu itu nggak boleh ya. Jadi apa solusinya? Ya kendala yang demikian itulah pemberian tugas. Jadi eh, pembelajaran yang diberikan kepada anak PAUD itu tidak efektif. Ya, mau tak mau siapa yang belajar akhirnya? Bapak dan ibunya yang di rumah yang mengerjakan. Ya, memang itulah kendalanya. Akhir keputusan, siapa yang akhirnya belajar? Bapak ibunya. Jadi apa yang terjadi kepada anak nanti? Anak-anak sering dimarahi oleh bapaknya karena bapaknya nggak pernah belajar. Ya, dikasih pembelajaran, bikin ini dan bikin baik di SD maupun di non formal kayak begitu. Banyak kendalanya bagi yang tidak mampu untuk daring. Dan khususnya bagi Pasaman Barat, apalagi daerah kita agak ke ujung ya, namanya aja ujung ya, paling ujung Gading gitu. Nah, jadi di sini mereka kadang-kadang tidak mematuhi peraturan. Mereka langsung aja ke rumahnya, dikasih pembelajaran agak setengah jam ya, udah mereka pulang. Satu persatu capek juga deh. Satu persatu siswa dikejar ke rumahnya masing-masing. Ini di PAUD ya. Dan itu merupakan kenyataan. Mereka pergi satu persatu, setengah jam atau 10 menit terlalu singkat. Setengah jam lah satu orang, satu buah rumah. Berapa siswa? Itu rolling ya. Ya, istilahnya di hari ini untuk 2 siswa, besoknya 3. Begitulah berkepanjangan. Jadi itu merupakan sangat-sangat banyak kendalanya bagi pendidikan non formal ataupun formal juga kayak begitu ya. Cuman di pendidikan non formal ini kendalanya itu di pembelajaran daring itu yang mereka nggak bisa efektif melaksanakannya ya. Buat paket C ya, kalau ini untuk kejar paket A paket B ya, yang ada HP-nya alhamdulillah ada Android-nya. Namun kebanyakan dari kejar paket A, B, dan C itu banyak nggak punya Android. Mereka hanya punya HP odong-odong gitu. Kasihan juga ya kalau belajarnya begitu. Jadi itulah kendalanya. Kendalanya adalah masalah jaringan. Kemudian adapun Android tidak ada kuota karena mereka yang masuk sini kebanyakan yang putus sekolah itu orang yang tidak mampu. Jadi jangankan beli kota, beli HP aja nggak ada gitu. Jangankan beli HP, beli kota aja nggak ada. Nah, jadi itulah kendalanya ya. Buat Talia, mungkin ini sudah dipahami. Ya, demikianlah jawabannya Ibu Ananda Talia. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bu Ardina sudah menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh Kak Talia. Mungkin cukup segini dulu pertanyaannya. Saya Dan mau nanya, kita akan sudahi webinar kali ini. Sebelum saya Itu menyelesaikan. Alia ada mau bertanya? Ada mau waktu? bertanya. Oh, masih ada. Silahkan Kak Alia. Ya. Terkait homeschooling, apakah ada batasan usia? Lalu bagaimana dengan kurikulum yang digunakan? Apakah sama dengan sekolah pada umumnya? Terima kasih. Langsung kita jawab ya. Iya, kepada Bu Ardina langsung saja menjawab pertanyaan dari Kak Alia.
Baik, kepada saudari atau Nanda kami Alia, bagaimana kurikulumnya ya, kemudian apakah dibatasi usia? Kalau di pembelajaran kejar paket A, paket B, paket C, itu batas usia tidak dibatasi. Sampai nenek-nenek juga diterima di sini. Nah, bagi yang umurnya lansia atau udah lanjut usia 40 ke atas lah. Ada yang siswa kita rata-rata 30% itu umurnya 40 tahun ke atas, ya. Bahkan ada yang udah jadi nini mama di Kejorongan, di sini Kejorongan ya, ataupun di desa. Dia belum tamat SMP, tapi dia udah diterima di masyarakat itu sebagai nini mama atau pengurus di Kejorongan mereka. Akhirnya apa? Mereka mau belajar di PKBM dengan mengambil program paket C. Bagaimana pembelajarannya? Ya, berlaku sama dengan yang lain. Kalau memang pelajarannya jemput tugas, ya dia pun ikut jemput tugas dan melaksanakan dan mengerjakan tugas tersebut. Kalau memang pelajaran tatap muka, dia datang. Dia tidak ada malu-malunya. Jadi batas usia di sini kecuali yang PAUD itu pendidikan itu tentu ada batas usianya. Dan bagaimana kurikulumnya? Kurikulumnya sama dengan kurikulum formal. Sekarang kurikulum yang dipakai apa? K13, ya. Di non formal juga K13. Cuman perbedaannya cuman pelaksanaannya saja. Ya. Bagaimana tekniknya? Itu ya tekniknya K13. Kalau di non formal K13 itu memang itu dilaksanakan dari pengalaman oleh warga belajar itu. Berpatokan atau istilahnya berdasarkan siswa itu efektif atau tidaknya. Jadi banyak kegiatan siswa. Karena kebetulan dikejar A, kejar paket A, B, dan C itu siswanya orang yang sudah berpengalaman di kampung ataupun udah ada yang bekerja di PT-PT di sini ya, perusahaan-perusahaan, walaupun mereka hanya sebagai karyawan biasa karena keterbatasan ijazah ya. Katanya justru karena kebatasan ijazah itu mereka masuk ke paket ya. Ini sangatlah mereka gimana? Mereka mengerjakan apa yang kita suruh. Jadi apa yang dibuat tugas mereka memang mengerjakannya. Jadi kurikulumnya itu sama, cuman teknik perbedaannya adalah teknik pelaksanaannya saja. Di non formal dengan formal. Kalau formal dia struktur, maksudnya terarah gitu. Kalau di non formal mereka banyak ke istilahnya banyak mengacu kepada pengalaman-pengalaman yang telah mereka miliki. Jadi kita di non formal banyak mengacu kepada apa yang telah mereka lihat di lapangan. Jadi mereka terapkan, jika bermanfaat nanti untuk lembaga, itu kita pakai. Dan itulah merupakan pembelajaran bagi mereka. Oke, Natalia, itu jawaban dari kami ya. Kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Bu Ardina sudah menjawab pertanyaan dari Alia Fauzia. Selanjutnya kita akan menyudahi sesi tanya jawab ini dan menyudahi webinar kali ini. Sebelum kita sudahi ini, saya mohon maaf atas segala kendala yang terjadi saat proses webinar berlangsung. Terakhir, diharapkan kepada seluruh peserta untuk melakukan on-cam agar semuanya di-screenshot dengan menggunakan background yang sudah disediakan oleh panitia. Bagi yang tidak bisa menggunakan background, tidak apa-apa, yang penting diwajibkan untuk on-cam. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar sekarang, yaitu mengenai strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga pendidikan non-formal di masa pandemi. Selanjutnya,
Saya sebagai moderator minta maaf atas segala kendala yang sudah terjadi saat proses webinar berlangsung. Selanjutnya saya akan mengakhiri webinar ini dengan mengucapkan beribu-ribu maaf dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menghadirkan diri di acara webinar kali ini. Saya sebagai moderator, Mesaro, undur diri. Terima kasih.